Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jumpa lagi di dalam ibadah kita walaupun secara online pada minggu ini. Mari saya mengundang kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Dengan hati penuh ucapan syukur, kami memulai ibadah kami ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami, karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Kalau pada minggu ini, di minggu yang terakhir di bulan Juli, kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan melawat kami semua, dimanapun kami berada. Sungguh kami rindukan Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami, memenuhi jemaat-Mu Tuhan di rumah mereka masing-masing, atau dimanapun mereka berada, sehingga kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam ibadah ini. Mari Tuhan, Roh Kudus beracaralah dari awal sampai kepada akhirnya. Tuhan, Engkau yang akan memberkati ibadah kami ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. 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 Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita, sebab Dia Allah yang layak disembah. Dia Allah yang layak kita puja dan kita agungkan. Kita mau memuji buat Dia, kita mau bersuka buat Dia. Kita boleh katakan kanan kiri kita, siap memuji Tuhan? Amin. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Amin. Yes. Bersamamu Tuhan. Jalan di tengah
Dia Tuhan yang selalu ada buat kita. Katakan, Kau Tuhan yang selalu ada untukku. Katakan dengan iman, Kau Tuhan yang selalu ada untukku. Kau Tuhan yang selalu ada untukku. Yes, tempatku berperang, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku, tempatku berharap, tempatku berharap, tempatku percaya, takkan ku takut bersamamu, bersamamu, bersamamu. Setiap yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes. Dialah Tuhan penyelamat hidup kita. Dialah Tuhan yang selalu setia. Bahkan di saat kita pun meragukan keadaan di sekeliling kita, jadi kita boleh percaya bahwa Dia Allah yang dapat diandalkan. Inilah hidupku, kuserahkan kepadamu
kami adalah yang terbaik, karena Engkau adalah Bapa yang baik. Tiada Tuhan yang seperti Engkau, tidak ada Allah yang setia seperti Engkau, dan Engkau Allah satu-satunya bagi kami Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima janji-janji-Mu Tuhan, karena kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Kami mau terus ikut Engkau Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Percaya janji-Mu. Dengan iman katakan, Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia
ku dapat mahkota Haleluya Tuhan. Kami percaya kalau kami tetap setia di tengah-tengah segala situasi, segala keadaan. Kami tahu Engkau menyediakan mahkota kehidupan buat kami. Masa depan kami Tuhan tetap terjaga di dalam Engkau. Oh Tuhan, kami bersyukur di dalam situasi kondisi apapun, firman-Mu itulah yang menjadi pedoman dan penuntun bagi kehidupan kami. Firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan di tengah-tengah situasi sulit yang kami hadapi hari-hari ini. Oleh karena itu Bapa, saat ini kami mau teduhkan hati kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, berfirmanlah, sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami semua. Sehingga kebenaran firman ini sungguh Tuhan kami terima dan menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam kehidupan rohani kami masing-masing, di dalam menjalani hari-hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap menerima firman Tuhan katakan bersama-sama, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang berada di rumah. Senang sekali boleh menjumpai Bapak Ibu kembali meskipun secara online. Di mana situasi ini mungkin kita masih menghadapi pergumulan, masih menghadapi tekanan, masih menghadapi merebaknya pandemi ini. Ya, biarlah kita mau tetap mengikuti anjuran dari pemerintah dalam pelaksanaan PPKM ini. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan satu tema tentang penderitaan merupakan jalan untuk mengalami kemuliaan. Mendasari perenungan kita, saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 dan 18. 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berkata demikian, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, ada seorang penulis buku dan pengarang lagu yang bernama Ikechukwu Joseph. Bapak Ibu, dia menulis sebuah quotes atau kutipan yang berbunyi seperti ini. There is no victory without a war, no prize without a prize, no crown without a cross. Tidak ada kemenangan tanpa sebuah peperangan. Tidak ada penghargaan tanpa pengorbanan. Dan tidak ada mahkota kemuliaan tanpa melewati jalan salib. Nah Bapak Ibu, ini satu quotes yang menarik menurut saya. Ya. Apa makna yang kita dapat ambil dari quotes di atas? Bapak Ibu, kalau sepanjang bulan ini kita membahas tentang realita penderitaan di dalam kehidupan manusia. Nah, kita diingatkan bahwa kalau Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saya ingin menekankan, saya ingin menegaskan bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan itu bukan tanpa tujuan terjadi dalam hidup kita. Amin.
Tetapi penderitaan yang Tuhan izinkan itu akan membawa kita untuk melihat kemuliaan Allah. Akan membawa kita untuk melihat kebesarannya. Dan Bapak Ibu, kita dapat mempelajari kehidupan ini bukan hanya dari perspektif kehidupan dunia yang sementara, tetapi kita dapat melihat kehidupan dari perspektif kekekalan. Bapak Ibu, seperti quotes yang disampaikan oleh Ikechukwu Joseph ini. Kalau Bapak Ibu kita mengalami sebuah kemenangan tanpa yang namanya peperangan, maka saya ingin katakan kita tidak akan pernah sungguh-sungguh menyadari nilai dari kemenangan itu. Karena kita nggak pernah berjuang, tahu-tahu dapat kemenangan gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita menerima mahkota tanpa pernah mengalami atau melewati yang namanya jalan salib, kita tidak pernah mengalami kesukaran, kita tidak pernah mengalami penderitaan, mungkin Bapak Ibu kita akan menyepelekan nilai dari mahkota itu. Saya ingat waktu saya remaja, saya membaca sebuah kisah tentang seorang anak 10 tahunan ya, yang lahir di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Nah Bapak Ibu, singkat cerita, anak ini ingin membeli sepeda ya. Bagi anak-anak pada usia segitu tentu punya sepeda itu menjadi satu kesenangan, satu kebanggaan ya. Tapi karena ayahnya memang seorang pekerja yang sederhana, yang pas-pasan, dia sadar bahwa dia tidak bisa meminta ayahnya atau orang tuanya untuk membelikan dia sepeda. Dan apa yang dia lakukan? Bapak Ibu, dia berusaha untuk mencari uang sendiri supaya dia bisa membeli sepeda idamannya itu. Ya. Dia menjadi loper koran ya. Mungkin sekarang profesi yang bisa-bisa sudah tidak ada lagi ya. Orang yang mengantarkan koran ke rumah-rumah di era digital ini. Nah, tapi pada waktu itu ya, orang banyak berlangganan koran dan dia bersemangat sekali untuk menjadi loper ya. Pagi-pagi sebelum dia sekolah, dia sudah kirimkan koran-koran ke rumah-rumah yang berlangganan. Dia juga menjadi penjual kue basah. Istilah zaman sekarang mungkin reseller gitu ya. Jadi dia ambil dari yang pabriknya, kemudian dia jualin lagi ke warung-warung atau ke kantin sekolah supaya dia dapat sedikit uang gitu dari penjualan tersebut. Di samping itu Bapak Ibu, dia juga berusaha untuk menahan diri tidak jajan. Untuk anak usia 10 tahun mungkin jajan itu merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan ya. Tidak mudah menahan godaan untuk ketika lihat mungkin teman-temannya beli es goyang ya. Bapak Ibu tahu es goyang? Mungkin sekarang juga sudah jarang kita lihat ya. Beli kue pancong atau mungkin beli layangan atau kelereng. Untuk anak-anak seperti itu, dia harus berjuang menahan keinginannya. Demi apa? Demi sebuah sepeda idamannya. Dan Bapak Ibu, singkat cerita, satu kali dia akhirnya rupiah demi rupiah dia kumpulkan dan dia bisa membeli sepeda idamannya itu. Dan Bapak Ibu, ketika dia sudah mempunyai sepeda itu, dia rawat dengan baik, dia jaga, dia selalu bersihkan, dia selalu perhatikan spare part dari sepedanya itu supaya tidak ada yang haus atau rusak. Ketika dia melihat Bapak Ibu, teman-teman sebayanya yang punya sepeda karena pemberian orang tuanya, maka sungguh ada perbedaan yang sangat kontras antara sepedanya dengan sepeda
teman-temannya yang hasil pemberian orang tuanya. Sepeda-sepeda temennya itu ya baret-baret lah, ya kotor, kemudian bagian-bagian tertentu berkarat karena mungkin dibiarkan kehujanan, dibiarkan kebasahan, jarang dicuci. Tetapi dia memperhatikan sepedanya tetap kinclong, ya, tetap bagus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita dapat belajar orang-orang yang mendapatkan sesuatu dengan perjuangan, itu dia sungguh-sungguh menghargai apa yang dia punya. Sebaliknya, orang-orang yang mendapatkan barang tanpa perjuangan, tanpa berpeluh, tanpa berdarah-darah. Bapak Ibu, seringkali orang-orang yang demikian tidak punya sense of belonging, ya. Rasa memiliki atas barang yang mereka punya. Sehingga ya kalaupun barang itu rusak, kalaupun barang itu mungkin mengalami gangguan, ya dengan mudah dia bilang udahlah dijual saja, atau udahlah jadi barang rongsokan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang diperjuangkan itu benar-benar akan menghasilkan sebuah rasa kepemilikan yang kuat di dalam kehidupan orang tersebut. Bapak Ibu, demikian juga dengan kita sebagai gereja atau umat Tuhan. Gereja yang tanpa mengalami penderitaan, umat Tuhan yang tanpa mengalami penderitaan, seringkali menjadi gereja yang lemah, tanpa kekuatan, tanpa substansinya. Sebaliknya Bapak Ibu, gereja yang menghadapi tekanan, penderitaan, kesukaran, itulah menjadi gereja yang akan memiliki karakter yang baik. Gereja yang akan memiliki kekuatan di dalam menjalani kehidupannya. Gereja yang tidak mudah putus asa, tidak mudah lemah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lihat dari ayat-ayat yang tadi kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 dan 18. Saya ingin mengajak kita untuk melihat latar belakang dari apa yang disampaikan oleh Paulus tadi. Apa yang melatar belakangi Paulus berkata bahwa penderitaan yang dia alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang kekal. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-8 sampai ke-10 dari 2 Korintus 4 tadi, kita menemukan bahwa di dalam pelayanannya Paulus ini menghadapi yang namanya penderitaan yang bertubi-tubi. Ya. Dia mengatakan dalam segala hal kami ditindas, kami dianiaya, kami dihempaskan, kami mengalami ancaman kematian. Namun di dalam keadaan seperti itu, Paulus katakan dia tidak tawar hati, dia tidak putus asa, dia tidak menyerah. Karena apa? Karena Paulus melihat bahwa apa yang dia alami ini bukan semata-mata dari perspektif kehidupan di dunia ini. Dia mencoba melihat penderitaannya dari perspektif kekekalan. Bahwa penderitaan yang dia hadapi ini adalah sebuah penderitaan yang ringan. Kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dia terima. Bapak Ibu, ini penting untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita. Manakala kita melihat penderitaan, apakah kita hanya melihat dari perspektif kehidupan kita sekarang? Aduh, betapa susahnya hidup ini. Aduh, betapa menderitanya saya. Aduh, betapa sulitnya. Atau kenapa Tuhan mengizinkan saya ada di dalam kondisi seperti ini? Bapak Ibu, kalau kita melihat dari sudut
atau perspektif kehidupan kita di dunia ini. Mungkin kita merasa bahwa penderitaan itu nggak ada manfaatnya. Nggak ada untungnya buat kita. Nggak ada hal yang bisa memberikan nilai tambah di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat atau saya ingin mengajak untuk kita mulai melihat penderitaan dari perspektif kekekalan. Apa yang membuat penderitaan itu menjadi sesuatu yang akan membuat kita mengalami kemuliaan Allah? Bapak Ibu, jawabannya penderitaan yang Tuhan izinkan. Itu membuat iman kita menjadi semakin murni dan teruji. Amin. Penderitaan akan membuat iman kita bertumbuh dan menampakkan kualitasnya. Seringkali kualitas iman kita itu baru benar-benar teruji, baru benar-benar muncul, baru benar-benar kelihatan kualitasnya pada saat kita berada di dalam penderitaan. Sama seperti yang dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-10. Bapak Ibu, emas atau perak itu harus dipanaskan sedemikian rupa, ya, agar kemudian kotoran-kotoran atau sanga dari logam-logam mulia tersebut dapat keluar, ya, dapat disisihkan sehingga logam-logam itu benar-benar menjadi logam yang murni, ya, logam mulia yang murni. Lewat apa? Itu harus dijalani lewat panas yang dilalui oleh perak dan emas itu. Bapak Ibu, iman kita dimurnikan lewat dapur kesengsaraan. Dan tujuan pemurnian itu, sebagaimana diungkapkan Petrus di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 dan ke-7. Yaitu agar kita memperoleh puji-pujian, memperoleh kehormatan dan kemuliaan pada hari Tuhan. Orang yang bertahan di dalam penderitaan dan kesengsaraan, mereka adalah orang-orang yang dihargai oleh Tuhan sendiri. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kalau saat ini kita sedang mengalami situasi yang menurut kita begitu menekan kita. Kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesengsaraan. Mari, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan hal ini. Ya. Apakah kita menyadari bahwa ada rencana Tuhan untuk memurnikan iman kita? Dan Bapak Ibu, kalau itu yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, mari kita boleh bersukacita di dalam penderitaan kita. Karena apa? Karena dengan demikian kita semakin bermulia di hadapannya. Amin. Nah Bapak Ibu, kalau kita mempunyai perspektif ilahi, kalau kita bisa memandang dari perspektif kekekalan tentang penderitaan, tentang sakit penyakit, tentang kemiskinan, tentang mungkin kematian orang yang kita kasihi. Bapak Ibu, saya ingin katakan, siapa bilang sakit itu adalah hal yang buruk? Siapa yang bilang bahwa kemiskinan itu adalah hal yang tidak ada manfaatnya? Siapa yang mengatakan bahwa kematian orang yang kita kasihi itu tidak memberikan dampak positif di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, kita bisa melihat hal-hal positif di balik semua penderitaan kalau kita melihatnya dari perspektif kekekalan. Ada seorang teman saya, ya, beberapa tahun yang lalu di tengah-tengah ibadah penghiburan dari mamahnya,
mamahnya ini meninggal dunia karena kanker. Bertahun-tahun mamahnya ini mengidap sakit kanker. Dan Bapak Ibu, yang menarik adalah anaknya ini memberi kesaksian seperti ini. Mamahnya berkata, ya, bukan orang lain, mamahnya sendiri yang mengalami atau yang sakit kanker itu. Dia berkata, orang yang menderita kanker menahun itu adalah anugerah loh. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu baru dengar statement ini, ya. Orang yang mengalami kanker yang menahun, artinya bertahun-tahun ya mengalami sakit kanker. Dia bilang itu adalah sebuah anugerah. Bapak Ibu, kalau kita pikir atau kalau kita melihatnya dari perspektif hidup kita sekarang, saya yakin kita semua akan berkata, mana mungkin orang menderita kanker itu sebuah anugerah. Dari segi biaya, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan. Mungkin untuk obat-obatan, untuk kemoterapi, untuk operasi. Belum lagi sakitnya. Ya. Ketika sel-sel kanker itu menggerogoti bagian tubuh kita, organ-organ tubuh yang terkena sel kanker itu. Betapa sakit, betapa menderita. Saya pernah mendengar ada seorang yang terkena kanker otak. Kadang-kadang dia cerita kalau sedang sakit ya, sel kankernya itu rasanya katanya dia tuh pengen jedukin kepalanya ke tembok ya, untuk menghilangkan rasa sakitnya itu ya, dia pengen benturin ke tembok kepalanya. Nah Bapak Ibu, dari pernyataan itu kita bisa lihat betapa sakitnya sel kanker itu ketika sedang menggerogoti kesehatan seseorang. Tapi Bapak Ibu, itu kalau kita melihat dari perspektif kehidupan yang sementara ini. Tetapi ibu yang meninggal karena kanker ini, dia berkata begini, orang yang menderita kanker menahun itu suatu anugerah. Karena apa? Karena tahun demi tahun, bulan demi bulan, saya mengalami pengenalan akan Allah lebih lagi. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Di tengah rasa sakitnya, ibu ini berkata, saya makin kenal Tuhan. Saya makin mengalami Tuhan. Dan Bapak Ibu, memang dia tidak menjadi sembuh ketika dia semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Pada akhirnya dia meninggal karena penyakitnya ini. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang Paulus ingin katakan. Karena aku tidak melihat penderitaan ini hanya dari sisi kehidupan yang sekarang ini. Yang kelihatan ini sementara adanya. Tapi aku melihat dari kekekalan bahwa penderitaan ini akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, saya pribadi dan saya yakin semua orang yang mendengar kesaksian dari ibu yang meninggal karena kanker ini, yang bersaksi ini, mereka semua dikuatkan imannya. Dan ibu ini boleh memuliakan Tuhan melalui kematian. Karena apa? Dia tidak melihat penderitaan yang dia alami itu hanya sekedar apa yang dia rasakan dari perspektif kehidupan. Tetapi dia melihatnya bagaimana Tuhan mempersiapkan waktu-waktu di masa menderita kanker itu untuk dia semakin dekat, semakin mengalami Tuhan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ingin kita untuk melihat poin ini di dalam kehidupan kita sekarang di masa pandemi ini. Bapak Ibu,
saya tidak tahu apakah ada di antara kita saat ini sedang terpapar COVID, menderita sakit. Atau mungkin karena pandemi ini kita terdampak secara ekonomi. Mungkin kita terkena PHK, atau mungkin usaha kita berada di jurang kebangkrutan. Saat ini kita berjuang untuk hidup hari lepas hari. Bapak Ibu, saya ingin katakan bahwa menghadapi situasi seperti ini, apakah kita mau belajar untuk melihat setiap permasalahan yang terjadi dari sudut pandang kekekalan? Apakah kita mulai memikirkan? Saya melihat bahwa, atau saya merasakan, kalau mungkin di awal tahun lalu ya, ketika pandemi ini mulai merebak, orang-orang yang meninggal, orang-orang yang terpapar COVID adalah orang-orang yang ya mungkin tidak terlalu dekat dengan kita. Ya. Tetapi gelombang yang terjadi sekarang ini, gelombang penyebaran COVID yang sedang kita hadapi di bulan Juni Juli ini, saya melihat ada banyak orang yang saya kenal, bahkan orang-orang di sekitar saya yang terpapar COVID. Sebagian ada yang sembuh, ada yang pulih kembali. Tetapi juga tidak sedikit orang yang saya kenal mengembuskan nafas terakhir karena COVID ini. Bapak Ibu, saya merasa bahwa pandemi ini seharusnya membuat kita merefleksi diri kita. Bukan hanya memikirkan bagaimana saya bertahan hidup, bagaimana saya menjaga kesehatan, bagaimana saya tetap memiliki penghasilan atau mendapatkan nafkah. Memang itu perlu kita perjuangkan. Kita perlu menjaga protokol kesehatan di dalam berinteraksi atau mengikuti aturan pemerintah dalam PPKM. Tetapi Bapak Ibu, lebih daripada itu, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan. Kalau kita ternyata harus dipanggil Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, apakah kita sudah memikirkan hidup dari perspektif kekekalan? Siapkah kita ketika kita harus mengembuskan nafas terakhir pada masa-masa ini? Jangan sampai Bapak Ibu, kita masih ragu. Iya ya, saya ini sudah yakin belum punya jaminan akan masuk dalam kerajaan surga, akan bertemu dengan Tuhan sebagai Bapa, sebagai kekasih jiwa kita. Bapak Ibu, penderitaan seringkali membawa kita untuk mengingatkan hidup ini bukan hanya sekedar mengumpulkan harta di bumi, tetapi juga mempersiapkan harta di surga. Bapak Ibu, lalu yang kedua, ketika kita mengalami penderitaan, saya ingin kita belajar bahwa penderitaan sebagai jalan untuk mengalami kemuliaan itu pertama-tama diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya. Bapak Ibu boleh membaca di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai 11. Khususnya di dalam ayat yang ke-9 sampai 11. Di mana di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus dimuliakan, Tuhan Yesus ditinggikan, diberikan atau dikaruniakan nama di atas segala nama. Tetapi Bapak Ibu, jangan salah dulu.
Ya. Jangan lupa bahwa sebelum itu terjadi, sebelum itu diberikan kepada Tuhan Yesus, maka dia dikatakan lebih dulu rela menanggalkan kesetaraan dengan Allah. Dia lebih dulu rela untuk menyerahkan hidupnya, menderita, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan Bapak Ibu, itu bukan karena kesalahannya, itu bukan karena dosanya. Tetapi itu dia lakukan untuk menanggung dosa kita manusia. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita membaca nubuatan tentang Tuhan Yesus di dalam Yesaya pasal yang ke-52 ayat 13 sampai Yesaya pasal yang ke-53, maka kita melihat di situ ungkapan-ungkapan betapa Tuhan itu menjalani penderitaan yang begitu berat. Hinaan, kesengsaraan, penderitaan, kesakitan. Saya akan bacakan ya. Bapak Ibu, mulai ayat yang kedua dari Yesaya pasal yang ke-53. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Dia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penderitaan kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Bapak Ibu, kita lihat di sini nubuatan tentang penderitaan Tuhan Yesus. Pribadi yang dihina, yang hidup di dalam kesengsaraan, yang menderita kesakitan, diremehkan, direndahkan. Dan Bapak Ibu, semua penderitaan itu dia alami bukan karena kesalahannya. Tetapi semua itu terjadi karena kejahatan kita. Dan melalui pengorbanannya itu, dikatakan di dalam ayat yang ke-5. Ya. Karena pengorbanannya itu, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ganjaran yang dialami oleh Tuhan Yesus itu mendatangkan keselamatan buat kita. Bapak Ibu saudara-saudara, pernah gak kita bayangkan bahwa Allah mau sampai segitunya mengalami penderitaan? Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa Dia peduli dengan kita. Bapak Ibu, Allah itu bukan pencipta yang tidak menghiraukan kita di dalam penderitaan kita. Tetapi Dia adalah Allah yang tahu bagaimana rasanya penderitaan itu. Ketika kita ada di dalam penderitaan, Tuhan seolah-olah ingin berkata, aku pernah ada di situ. Ketika kita mengalami sakit, Bapak Ibu, atau apapun yang kita derita. Ingat Bapak Ibu, sejak Tuhan Yesus disesah oleh prajurit-prajurit Romawi, sampai Dia kemudian tergantung di atas kayu salib. Kita bisa melihat, kita bisa membacanya. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, tidak ada satu bagian yang tidak terlukai. Tidak ada satu bagian pun yang tidak tersakiti. Kakinya dipaku. Ya, tubuhnya habis disesah, dicambuki. Tangannya dipaku. Kepalanya dimahkotai duri.
Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia mengalami semua derita, semua luka. Dan Bapak Ibu, kalau demikian, saya ingin katakan, apapun yang kita derita saat ini, apapun kondisi kesakitan yang kita alami saat ini, Tuhan ingin katakan, aku pernah merasakan itu. Aku pernah mengalami itu. Sehingga penulis kitab Ibrani di dalam Ibrani 4 ayat 15 mengatakan bahwa imam besar yang kita punya itu adalah imam besar yang dapat turut merasakan segala kelemahan kita. Karena apa? Karena dia pernah mengalami itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan apapun pergumulan Bapak Ibu, kalau saat ini engkau merasa begitu menderita, Tuhan ingin katakan, aku pernah ada di sana. Jangan takut. Aku akan menyertai. Aku akan menguatkan kamu. Sampai pada akhirnya engkau akan menerima kemuliaan seperti yang aku terima dari Bapa. Bapak Ibu saudara-saudara, di hadapan kita ada perjamuan yang kudus. Mengingatkan pengorbanan Tuhan di dalam kehidupannya. Sampai dia mati di atas kayu salib. Tujuannya supaya kita mengalami kemenangan di dalam penderitaan kita. Mengalami kemuliaan dari penderitaan kita. Mari, jangan menyerah lewat penderitaan yang kau hadapi. Kita tahu, sekalipun kita mengalami kesulitan, satu saat kita akan melihat tangan Tuhan yang merenda kesulitan, pergumulan, masalah, penderitaan dalam hidup kita itu. Menjadi sesuatu yang indah. Melalui hujan badai yang kita alami, satu kali kelak kita akan melihat pelangi di balik hujan itu. Mari saya undang para singer, pemain musik boleh. Sebelum kita berdoa, saya ingin mengajak kita menaikkan pujian ini. Apa yang kau alami kini, mungkin saat ini kita tidak dapat mengertinya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhan tidak pernah memberi ular beracun, sesuatu yang negatif pada saat kita berseru kepada-Nya. Ingatlah, cobaan yang sedang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin Tuhan. Tangan Tuhan sedang merentah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau
Tuhan. Biarlah pujian ini boleh menguatkan kami. Kalau kami saat ini Tuhan sedang berada di dalam situasi yang sulit, yang tidak menyenangkan. Penderitaan saat ini benar-benar Tuhan mencengkeram kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan, biar kami boleh belajar melihatnya dari sudut pandang kekekalan. Tuhan mengizinkan semua itu untuk membawa kami melihat kemuliaan yang lebih besar daripada penderitaan yang kami alami tersebut. Terlebih kami tahu Tuhan, bahwa di dalam penderitaan ini kami tidak pernah sendiri. Engkau pernah berada di sana dan Engkau siap untuk menolong kami, siap untuk menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati kami untuk mengingatkan kebenaran firman ini bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, setelah minggu yang lalu diwartakan, maka hari ini kita akan bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri agar kita memperingati sengsara Tuhan Yesus sampai Ia datang pada kali yang kedua. Perjamuan kudus mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita menerima roti yang dipecahkan, yang membayangkan tubuhnya yang hancur, dan cawan air anggur yang membayangkan darahnya yang tercurah, demikianlah harga yang Tuhan bayar untuk penebusan dan pengampunan dosa kita. Dan ketiga, perjamuan kudus adalah perjamuan persekutuan. Melalui perjamuan kudus kita boleh diperdamaikan dengan Tuhan dan sesama. Dan kehidupan Tuhan Yesus akan menjadi nyata dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Oleh karena itu mari saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita minta pengampunan daripada Tuhan untuk kita dilayakan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Persilahkan. Mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh diberi kesempatan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Layakan kami untuk kami menerima perjamuan kudus. Sehingga kami boleh mendapatkan berkat-berkat. Yang sakit akan menerima kesembuhan. Yang lemah akan dikuatkan. Yang berbeban berat beroleh penghiburan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berada di rumah, mungkin dapat mempersiapkan roti atau biskuit kalau tidak ada hosti dan anggur. Dan juga air teh atau sirup. Bapak Ibu, inilah tubuh Tuhan yang telah dihancurkan karena dosa-dosa kita. Dan darahnya yang tercurah di atas kayu salib menyucikan kita, melayakkan kita untuk menerima pengampunannya. Terimalah tubuh dan darah Tuhan ini dengan iman. Kita nyanyikan pujian tadi, refnya sekali lagi. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya.
Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan melayakkan kami untuk menerima perjamuan yang kudus ini. Dan kami bersyukur untuk berkat-berkat yang akan kami terima. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama tubuh Tuhan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan. Ingatlah darah Tuhan yang tercurah di atas kayu salibnya. Setiap tetesnya menyucikan dan menguduskan kita dari segala dosa. Mari kita menghargai darah Tuhan Yesus ini. Kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kalau kami boleh dipersekutukan kembali dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan. Kami dengan iman terima kesembuhan bagi kami yang sakit. Kami terima kekuatan Tuhan bagi kami yang saat ini sedang lemah. Kami terima penghiburan bagi kami yang sedang bergumul, berbeban berat. Dan terlebih Tuhan, hamba percaya Engkau akan memimpin kehidupan kami sepanjang 1 bulan ke depan. Untuk kami hidup di dalam kemenangan, berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa berkati setiap sidang jemaat-Mu Tuhan, yang telah mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah ini ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, sehubungan dengan penetapan PPKM darurat oleh pemerintah untuk meredam penyebaran COVID-19 di kota kita, maka sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut, ibadah raya minggu depan tanggal 1 Agustus 2021 masih dilaksanakan secara online. Sidang jemaat dapat mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel Giamale Air sejak mulai pukul 7 pagi setiap minggunya. Atau Bapak Ibu, Saudara yang satu dan lain hal terkendala untuk mengikuti live streaming dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu jam 12.15. Pengumuman berikutnya, ibadah remaja atau youth gereja kita diadakan setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi melalui aplikasi Zoom, kecuali minggu keempat. Rekan-rekan pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa dapat men-scan QR Code untuk mengikuti ibadah youth ini dengan menggunakan link Zoom yang tercantum di layar. Yang ketiga, kami juga mengundang sidang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5:30 sampai 6:30 pagi. Bapak Ibu dapat menghubungi sekretariat gereja untuk mendapatkan Zoom meeting ID dan passwordnya. Yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudara yang akan memberikan persembahan
Bapak Ibu dapat melakukan dengan cara transfer ke rekening Gereja Isa Al-Masih di Bank Sentral Asia dengan nomor dan nama yang tercantum di layar. Atau Bapak Ibu saudara-saudara juga dapat mengirimkan melalui dompet digital seperti BCA Mobile, OVO, GoPay, Shopee Pay, Dana dan sebagainya. Caranya Bapak Ibu saudara dapat men-scan QR code yang tercantum di layar dan memasukkan nilai nominalnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyampaikan ucapan selamat ulang tahun Sinode Gereja Isa Al-Masih yang ke-75. Kami Majelis Jemaat Gereja Isa Al-Masih Maleer mengucapkan Selamat ulang tahun Sinode Gereja Isa Al-Masih yang ke-75. maju terus Gereja Isa Al-Masih dimanapun berada, Tetap setia dalam melayani Tuhan. sampai bumi penuh kemuliaannya. Tuhan memberkati. Mari saya undang kita siapkan hati kita mengakhiri ibadah ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini. Hamba berdoa, biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan menerima berkat-berkat rohani melalui perjamuan kudus, melalui kebenaran firman yang boleh kami renungkan bersama-sama. Dan biarlah Tuhan, tantangan pergumulan apapun yang kami hadapi saat ini ataupun di masa-masa mendatang, kami boleh belajar terus menyikapinya dengan melihat dari perspektif kekekalan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi pandemi ini. Tuhan, kami hanya mohon belas kasihan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang akan campur tangan supaya pandemi ini dapat segera berlalu Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah di dalam melakukan upaya-upaya pencegahan meredam penyebaran virus COVID-19 ini. Baik melalui program vaksinasi maupun juga Tuhan pelaksanaan PPKM darurat ini. Meskipun Tuhan ada banyak hal yang harus dikorbankan. Tetapi kami mau belajar Tuhan untuk mentaati. Dan kami mau Tuhan supaya dengan hikmat-Mu pemerintah, aparat keamanan dapat melaksanakan PPKM ini sehingga penyebaran virus COVID ini dapat diredam. Tuhan, kami berdoa memberkati juga bagi Sinode Gereja Isa Al-Masih yang pada tanggal 21 Juli ini berulang tahun ke-75. Perjalanan yang panjang telah dilalui oleh Sinode Gereja kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Gereja Isa Al-Masih boleh tetap menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa lain Tuhan. Dimanapun Gereja Isa Al-Masih berada. Kami berdoa Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh boleh memberitakan Kristus, memberitakan Injil-Mu Tuhan kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan. Hamba berdoa Tuhan, memberkati pimpinan Sinode, Majelis Pusat Harian, bahkan pimpinan-pimpinan majelis-majelis daerah. Kiranya Tuhan yang akan memberkati pelayanan Gereja Isa Al-Masih ini. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba juga berdoa untuk setiap persembahan yang telah dikumpulkan oleh anak-anak-Mu sebagai tanda ucapan syukur. Kiranya Tuhan memberkati persembahan mereka.
Dan Tuhan membalas setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkat-Mu yang berlimpah. Pada akhirnya Tuhan, hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu di dalam menjalani aktivitas mereka sepanjang minggu yang akan datang. Yang bekerja, yang berusaha, Tuhan yang memberkati. Juga bagi anak-anak kami Tuhan yang sudah kembali sekolah meskipun secara online. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, semangat belajar untuk dapat mengikuti pelajaran yang diberikan. Dan hamba berdoa bagi setiap keluarga, damai sejahtera dan sukacita, kerukunan terus melimpah di dalam keluarga setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, biar Tuhan yang akan memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara sekalian, happy Sunday, sampai jumpa ibadah berikutnya.